humanis terhadap masyarakat, tidak saklek, tidak kaku. Walaupun saya tuh kadang ya galak, mau keluar malam jam 1, jam 2 saya enjoy dengan senang hati. Karena apa? Suami saya memahami, anak-anak saya memahami. Jadi karena satu ya uniformnya dulu, kemudian kedisiplinannya, kemudian yaitu uniform itu performance dan sebagainya, kemudian ingin merubah image bahwa saya ingin menjadi polwan itu kepengen ben nggak serem, ben nggak galak, ben dicintai oleh warga itu bagaimana. Nah itu loh, jadi itu yang membuat saya termotivasi untuk menjadi polisi wanita. Dulu senang belajar dalam arti pokoknya kalau saya duduk ya di depan tuh di depan nggak mau duduk di belakang. Jadi saya tuh senang belajar. Olahraga ya nggak begitu senang juga sih, cuma hobinya memang olahraga paling dulu cuma senam-senam biasa. Untuk organisasi itu sebetulnya saya dulu itu cuma di sekolah, waktu di SMA saya kan SMA Piri 2 Pugeran sini. Saya tuh seneng nyanyi, bener. hobi nyanyi. Nah ini mungkin mengalir dari darah seorang ayah saya yang juga beliau penilik kebudayaan. Itu juga beliau dulu pernah main ketoprak juga. Lah kok ya nurun saya. Saya tuh juga menjadi Kapolsek Keraton ini juga sudah 3 kali main ketoprak. Terus tanggal 9 besok ini juga saya main ketoprak lagi di Dalam Benawan, Roro Jonggrang Nagih Janji. Nah ini juga kakak saya yang pertama yang Profesor Dr. Marsigit itu juga 2 kali main ketoprak sama rektor UNY. Kalau tidak salah judulnya kemarin Rembulan Kekalang atau apa di YouTube ada. Yang satunya Joko Endol-Endol. Nah terus kalau saya 3 kali mau 4 kali ini. Kalau misalnya saya nyanyi itu hanya sekedar hobi, menyalurkan biar saya capek setiap hari kegiatan seperti ini biar saya tetap fresh. Itu kan kalau kita berpikir kan otak kiri yang bekerja. Saya perlu hiburan yang positif, tidak harus ke karaoke. Tapi saya dengan menyanyi, mungkin bergabung dengan warga di Alkit setiap Kamis itu otak kanan yang berjalan. Jadi polisi kalau mempunyai jiwa seni, menurut saya tuh dia itu akan lebih humanis terhadap masyarakat, tidak saklek, tidak kaku. Walaupun saya tuh kadang ya galak, tapi memang itu tuntutan tugas ya. Jadi harus tegas tapi tetap humanis. Ya, yang saya suka kebetulan ada lagu Manado. Detik-detik terakhir torang dua baku sayang. Sadikile torang dua mau baku pisah. Kemudian sekarang tuh lagi seneng ke kayak Jawa-Jawa itu apa namanya campur sari. Sewu kuto wis tak liwati. Sewu ati tak takoni. Nanging kabeh padha ra ngerteni. Lungamu ning endi? Nah, itu Mbak. Cuplikan saja. Kalau yang lengkap nanti di YouTube saya banyak, okay? YouTube-nya apa, Bu? YouTube Eti Haryanti, Kapolsek Keraton. Saya udah tua Mbak sebetulnya ya, udah lama sejak tahun 90. 90 itu berarti sudah 29 tahun ya. Nah, ya memang casingnya rada muda sih Mbak. Memang rada keturunan ini. Waduh. Alhamdulillah anak saya kan udah besar-besar. Yang satu sudah lulus kuliah. Ya ini masih proses. Kemarin sudah bekerja nih masih nyambi swasta-swasta. Kebetulan anak saya itu tidak ada yang jadi polisi. Yang satu yang nomor 2 masih kuliah juga nyambi usaha properti sama rental mobil. Nah, dua-duanya laki-laki. Itu kelahiran 93 sama 98, belum menikah semuanya. Dan
membagi waktunya karena anak saya itu sudah besar-besar dan rumah saya juga dekat di sini di rumah dinas Kapolsek. Jadi saya tidak merasa berat menghadapi tugas saya karena jujur seorang Kapolsek di kota itu kalau misalnya mempunyai anak kecil tentunya akan sangat keteteran. Makanya saya itu mau keluar malam jam 1, jam 2 saya enjoy dengan senang hati karena apa? Suami saya memahami, anak-anak saya memahami. Kuncinya dari saya kerja itu memang ada 4 as itu tadi, yaitu kerja yang sudah didengung-dengungkan oleh pimpinan saya Bapak Kapolda DIY, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Ahmad Doviri. Jadi kerja pakai 4 as, yaitu kerja keras menggunakan tenaga, kerja cerdas menggunakan akal pikiran kita atau otak, kerja tuntas dengan tanggung jawab, dan kerja ikhlas dengan hati. Nah, itu Ibu terapkan? Saya terapkan selalu. Kepada anggota saya setiap apel pagi juga saya selalu ingatkan bahwa polisi zaman dahulu dengan saat ini sudah berubah, harus berubah. Kita tuh sebagai pelayan. Pelayan itu jangan memposisikan diri kita lebih tinggi dari masyarakat, tapi sejajar melayani. Dengan adanya polisi di tengah-tengah masyarakat, itu akan menjadi masyarakat merasa senang, terbantu, terayomi, terlindungi, terlayani.